persen Prancis asli di situ. Tapi mereka jual Piala Dunia, yang bawa mereka juara Mbappe. Ada nggak diributin sama orang Prancis? Mainnya hitam semua, gue kayaknya negara gue nggak ada. Karena tujuannya negara gue juara Piala Dunia. Kita butuh pemain seperti Jairo, bahkan kita butuh Jairo untuk bisa bersaing dengan Tom He dan juga Ivar Jenner. Dan sekarang saya ingin membahas tentang rumor lagi nih, tentang tambahan pemain keturunan yang kemungkinan akan juga nanti membela timnas Indonesia. Indonesia satu-satunya negara yang menjadi panutan negara-negara di ASEAN ini, di Asia Tenggara ini, dari apapun yang mereka lakukan itu coba ditiru oleh negara-negara lainnya. Jadi ini yang menghairankan kita. Tapi dari segi positifnya bagus juga, karena Indonesia ini menjadi inspirasi untuk membangunnya sepak bola di ASEAN ini. Berita panas hari ini confirm sahih pasal dikongsi oleh TMJ sendiri. Yes, Harimau Melaya ada pemain warisan baru. Kali ini guys, bukan satu atau dua, kita ada 6 hingga 7 orang pemain warisan yang sah ada dalam Malaysia, sedang tunggu pasport saja. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail baru saja mengumumkan di laman sosial baginda pihaknya sudah mengenal pasti 6 atau 7 pemain warisan untuk memperkuatkan skuad Harimau Malaya. Baginda berharap kerajaan Malaysia membantu mempercepatkan proses mendapatkan pasport bagi mereka untuk membolehkan pemain-pemain ini beraksi di kelayakan Piala Asia bermula pada Mac depan. Tak sampai pun 1 bulan rancangan revolusi Harimau Melaya dikongsi, kita dah dapat jurulatih, CEO dan ketua medical team yang baru. Inilah pemimpin yang berwibawa, bukan main cakap saja. Menurut TMJ, pemain warisan tersebut tak ada yang datang dari England, tapi kebanyakannya berasal dari Eropah Selatan dan majoriti bermain di Liga Utama Europe. Maknanya dia orang ada pengalaman dan kualiti baik punya. Yang buat abang excited gila ialah profil pemain-pemain tersebut. Ada center back, left back, striker, center mid, attacking mid dan left wing. Itulah kawasan-kawasan yang kita perlukan pengukuhan. Timing dia pun sangat ngam menjelang kelayakan Piala Asia 2027 yang akan bermula Mac ini. TMJ pun dah beritahu dah posisi-posisi pemain-pemain yang mungkin akan diisi oleh pemain-pemain keturunan Malaysia yang majoritinya dia bermain dekat liga yang tertinggi lah. Kau nampak dekat atas ni ada yang bermain di posisi center back, left back, striker, center mid, attacking mid, lepas tu left wing lah. Semuanya bermain di liga yang tertinggi, bukan liga 2, 3, 4 je, tapi liga yang tertinggi. TMJ dah maklumkan. Dan lagi satu, tak ada yang daripada England ya. Semua berasal daripada Eropah Selatan. Jadi kita akan dapat posisi daripada defend, left back, penyerang, tengah, lepas tu ada wingers, mungkin untuk backup lah. Dan semuanya dalam 6-7 pemain lah. Dan TMJ pun juga akan cakap proses ni akan sekali harum terus, daripada bantuan daripada Perdana Menteri Malaysia Anwar, Perdana Anwar sendiri, semua FM semua akan berjalan kerja. Kita nak cepatkan sekali lah. Nanti selepas ni kita nak cari lagi pemain untuk bawa lagi banyak lagi lah. Memang kita sekarang ni memang nak on the way, nak buat kerja cepat je, nak maju kan. Korang nak cepat sangat kan, TMJ kasih terus. Indonesia satu-satunya negara yang menjadi panutan negara-negara di ASEAN ini, di Asia Tenggara ini, dari apapun yang mereka lakukan itu coba ditiru oleh negara-negara lainnya. Jadi ini yang menghairankan kita. Tapi dari segi positifnya bagus juga, karena Indonesia ini menjadi inspirasi untuk membangunnya sepak bola di ASEAN ini. Cuma janganlah kita katakan itu kita yang buat lah. Seolah-olah kita mengklaim. Jadi sebenarnya itu daripada Indonesia. Jadi Indonesia punya cara tersendiri, kekreatifan Indonesia untuk membangun sepak bola ini
bisa ditiru tetapi tidak boleh diklaim sebenarnya. Jadi lagu Indonesia Raya bukan sekadar lagu sebenarnya, tetapi juga mencerminkan semangat persatuan, iaitu keberagaman dan kebanggaan bangsa ketika orang asing menyanyikannya. Jadi nilai-nilai positif ini ikut tersebar di seluruh dunia. Apabila kita nampak semakin ramai orang asing, anak-anak warga asing, tidak kiralah Rusia ataupun negara-negara lain bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita harus rasa bangga dan sangat berterima kasih kepada mereka guys kerana menghafal lagu Indonesia Raya. Wow, ini pertama kali saya rasa begitu, setiap bait-bait kata-kata tu, lirik itu saya pergi cuba selami. Ternyata kekuatan pada ungkapan-ungkapan ataupun lirik ini pun sudah cukup merinding guys. Jadi inilah lagu Indonesia Raya yang teman-teman saya suruh dengar juga guys. Sebenarnya abang sebelum pergi ke Indonesia menyaksikan hari ulang tahun Republik Indonesia, abang coba dengar ini. Jadi saya tadi yang pertama saya tengok Pancasila, saya tengok ini, saya dengar lagu ni. Jadi ternyata begitu wow, menusuk kalbu ya guys. Ini Indonesia Raya 3 stanza ni. Kalau dicakap tadi ini yang hampir dilupakan katanya di sini, tetapi sebenarnya ini patut juga dihayati ya. Perlu dihayati, dan juga inilah sebenarnya satu kekuatan yang boleh menyuntik energi kepada diri kita agar khususnya pada rakyat Indonesia dapat energi itu agar dapat terus bersemangat, dan juga dari segi kekuatan semangat cinta pada negara itu akan bertambah lagi. Kita butuh pemain seperti Jairo, bahkan kita butuh Jairo untuk bisa bersaing dengan Tom He dan juga Ivar Jenner. Dan sekarang saya ingin membahas tentang rumor lagi nih, tentang tambahan pemain keturunan yang kemungkinan akan juga nanti membela timnas Indonesia melawan Australia pada bulan Maret nih. Sekarang rumornya sudah semakin kencang kepada Jairo Riedewald. Nah, pertanyaan besarnya, buat apa sih Jairo ini dinaturalisasi untuk menjadi WNI? Kan kita sudah punya banyak pemain di tengah. Nah, seharusnya kita berpikir kapan Jairo akan dinaturalisasi, karena kita butuh tambahan pemain di tengah. Jika Tom He atau Ivar Jenner tidak bisa bermain, kita butuh pemain seperti Jairo. Bahkan kita butuh Jairo untuk bisa bersaing dengan Tom He dan juga Ivar Jenner. Karena saya melihat pada saat bermain di kualifikasi Piala Dunia, jika Nathan diturunkan di tengah, itu nggak begitu baik permainannya. Beda pada saat dia bermain bagi timnas Indonesia U23 di tengah. Artinya Ivar, Tom He, ada juga Ricky Kambuaya, ya, dan juga perlu tambahan seperti Jairo. Jairo adalah box-to-box midfielder, oke? Dia pergerakannya sangat aktif. Jadi dia bukan pemain yang menunggu di tengah, deliver bola ke depan, enggak. Dia biasa melakukan gebrakan ke depan. Nah, pemain seperti ini dinamakan breaker. Artinya dia bisa nge-break, dia bisa memutus ya serangan dari para pemain tim lawan, dan juga langsung membangun serangan dengan pergerakannya. Jadi bukan holding midfielder. Holding midfielder itu biasa menyerap tekanan, menyalurkan bola ke depan. Jadi pemain aktif seperti Jairo ini kita butuhkan pada saat memang nanti timnas kita akan menghadapi Australia yang kita tahu punya pemain-pemain dengan fisik yang kuat. Lu cinta sama negara lu gak akan meributkan naturalisasi dan lain-lain. Naturalisasi dibolehkan oleh FIFA. Kita tidak melanggar aturan apapun. Itu menurut gua. Kedua, bukan negara kita yang pakai naturalisasi. Kita pemain keturunan loh. Mereka masih ada darah Indonesianya. Makanya gue suka dengan kalimat siapa tuh anggota DPR memanggil pulang sang mata air. Prancis lihat pemainnya bocom semua. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Emang ada orang Prancis kayak Makelele mukanya? Nggak ada, Bang. Gue gak pernah lihat sih orang Prancis asli kayak gimana. Nah, ada ya, kayak si ini Gorchuf tuh asli tuh. Iya. Yeah. Giroud Prancis asli. Griezmann tuh ya. Berapa persen Prancis asli di situ. Tapi mereka jual Piala Dunia yang bawa mereka juara Mbappe. Ada nggak diributin sama orang Prancis? Mainnya hitam semua, gue kayaknya negara gue nggak ada. Karena tujuannya negara gue juara Piala Dunia.